underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana bahwa sistem pembatasan kendaraan ganjil genap sepeda motor ini akan diberlakukan di ibu kota. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Selama ini kan ganjil genap itu kan diberlakukan untuk mobil. Betul. Tapi banyak loh ya mobil-mobil yang kode-kode khusus itu nggak ada masalah. Ya, ganjil genap nggak berlaku gitu ya. Nah sekarang Jakarta kan terkenal menjadi polusi udara yang paling parah ya, di dunia ya. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3 lah pokoknya pegang rekor. Ya. Nah sekarang masalahnya memang ini kan masalah polusi udara itu menjadi salah satu topik yang lagi hot. Ya seluruh orang masyarakat bahkan dunia dari WHO pun juga menginginkan bahwa udara itu harus bersih. Agar jangan sampai penyakitan ya. Banyak orang kena ispa, banyak yang batuk-batuk ya. Dan itu juga jadi repot. Dan yang kedua di Jakarta itu sumber dari kemacetan. Lalu lintas itu kelihatannya nggak cuma mobil tapi sepeda motor pegang peranan penting. Jumlah sepeda motor yang beredar harian di Jakarta itu bisa sampai 5 jutaan. Nah, memang dua masalah ini yang jadi paling besar. Ya, maka kemarin ada wacana bagaimana kalau ganjil genap juga diberlakukan untuk sepeda motor. Lah ini agak gawat. Dulu pengennya pakai sepeda ya. Oh ternyata setelah dibikinkan jalur sepeda yang mahal-mahal oleh gubernur yang lama itu ya, yang kualitasnya dari landasannya itu import warna hijau itu ya. Itu ternyata ya yang main sepeda itu cuman yang mau berolahraga. Jadi hanya Sabtu atau Minggu itu mereka putar-putar pakai sepeda olahraga. Jadi bukan menggantiin sepeda motor atau mobil. Nah, ini kan pusing. Ya, jadi sebetulnya intinya itu adalah bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah banjirnya motor dan polusi kan. Nah, sebetulnya ini harus betul-betul dipikir secara komprehensif. Yang paling penting itu adalah pertanyaannya, mengapa ke orang itu mau naik sepeda motor? Itu kan? Kalau kita lihat ada yang boncengan, ada berdua atau bahkan berempat ya, karena untuk ngantarkan anak-anak ke sekolah macam-macam itu. Ya, jadi intinya adalah apakah ada transportasi umum yang memadai? Artinya begini, itu klaster-klaster perumahan itu kan banyak ada di Jakarta kan? Ada perumahan A, perumahan B, perumahan C di pinggir-pinggir Jakarta. Banyak orang yang bekerja di kota Jakarta. Nah, sebetulnya harus ada transportasi umum dari masing-masing klaster itu menuju ke Jakarta. Nah, sekarang rasanya nggak ada, ya, masih ada pun sedikit sekali. Ya, jadi ini yang menjadi problem. Jadi harusnya harus direncanakan dan dilaksanakan. Itu angkutan umum yang dari pemukiman-pemukiman menuju ke pusat-pusat kegiatan. Apakah itu sekolah, apakah itu perkantoran, apakah itu industri, ya ini apakah perdagangan. Ini harus diatur dengan betul. Ya, dengan demikian antara klaster dan klaster yang lain juga untuk menuju ke Jakarta, pusat-pusat kegiatan tadi itu banyak sekali halte-halte di mana sudah ada bis dengan jurusan-jurusan yang menuju ke sana. Bisnya harus bersih. Pasti Jakarta karena panasnya seperti itu harus ada AC. Harus. Kedua, jumlahnya harus cukup. Ya, sehingga orang yang menunggu di halte itu tidak terlalu lama. Ya, jadi katakanlah satu halte itu dimulai dari jam 6. Jam 6 start. Setiap 5 menit satu. Untuk jam-jam padat, artinya jam 6 sampai jam 8 atau jam 9. Setelah jam 9 itu boleh dikendorkan. Tidak usah 5 menit sekali, tetapi mungkin bisa setengah jam sekali. Ya, sampai kembali pada jam-jam sibuk kembali kantor dari tempat pekerjaan itu yang dari pusat
Jakarta menuju ke klaster itu yang banyak. Ya. Ya harus diatur sedemikian rupa. Nah sekarang kalau ini udah jadi, sekarang tinggal lihat apakah orang-orang yang mau naik sepeda motor ke kantor kerja itu, misalnya perjalanannya naik motor tuh 45 menit, kepanasan atau bisa kehujanan, itu masih ada nggak? Ya kalau itu udah nggak ada, ya berarti berhasil lah transportasi umum tadi. Kalau ternyata itu yang naik sepeda motor masih banyak, ya mau tidak mau pasti ada sesuatu yang harus dirubah. Ya. Pertanyaannya, apakah harga bensin itu yang selama ini disubsidi, apa subsidinya perlu di stop? Ya, jadi orang yang suka naik mobil pribadi atau motor mikir juga, wah ini bensinnya berapa? Coba sekarang 1 liter misalnya 20.000, kan pusing. Ya mending pakai angkutan umum. Nah juga angkutan umum tuh harganya nggak boleh mahal-mahal. 3.000 misalnya satu kali naik. Ya jadi orang rela 3.000. Dengan harga tiket 3.000, apakah ini bisa menutup operasional, Om Bob? Ya, kalau tujuan dari pengadaan bis-bis angkutan umum itu adalah mengurangi polusi dan kepadatan lalu lintas, maka ukurannya sudah bukan bis itu harus cari untung. Bis itu disubsidi oleh anggaran pemerintah daerah yang demikian banyak, seperti Jakarta itu 80 triliun. Nah itu diambilkan untuk subsidi angkutan umum. Lalu bagaimana dengan kehidupan para sopir bis ini, Om Bob? Nah itu, jadi nggak usah jangan pakai target. Kalau sekarang ini kalau bis-bis itu kan sering pakai target ya, harus ngangkat berapa kali atau berapa penumpangnya gitu, enggak. Jadi gajinya supir untuk angkutan umum ini ya tidak usah pakai target itu, tapi pakai gaji bulanan yang fix, yang dimana pendapatan supir tadi itu lebih tinggi dari rata-rata dia kalau jadi supir di tempat lain. Katakanlah kalau Jakarta misalnya gajinya 10 juta untuk jadi supir angkutan umum, pasti orang mau kan? Nah, dengan catatan kalau kamu sampai terlambat, sampai ugal-ugalan ya kamu dipecat kan gitu. Nah, otomatis ini untuk bisa mengurangi orang keinginan naik motor sendiri. Ya, jadi pakai peraturan ganjil genap untuk sepeda motor itu tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Ya, jadi ini perlu hati-hati di dalam pengeterapannya. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.